Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apabila ada saudara kita, rekan-rekan kita yang saat ini sedang sakit, mari kita doakan semoga mereka segera sembuh. Rekan-rekan sekalian, setelah kemarin ada trouble di laptopnya konten kreator ya. Jadi baru satu video minggu kemarin kita upload ya, beberapa hari yang lalu, itu terkait dengan saham SIN, gimana mekanisme mengelola atau mengikuti tren yang sedang uptrend ya. Jadi pada dasarnya saham turun juga gelisah, harga naik juga gelisah, karena hal itu akan dimiliki pada setiap orang yang tidak atau belum mengerti terkait dengan support dan resisten. Itu sama halnya bahasa bahwa dibeli turun, dijual naik. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kita membeli di posisi mana. Support kuat atau tidak, jebol konfirmasi atau tidak, breakdown konfirmasi atau tidak, uptrend konfirmasi atau tidak. Itu walaupun hal semua itu sudah terkonfirmasi, namun belum juga ada kepastian 100% bahwa saham tersebut akan berjalan sesuai dengan skenario. Akan tetapi, pada saat kita mengetahui poin-poin tersebut, di mana harga saat ini apakah berada pada support kuat atau enggak, apakah harga sekarang sudah diresisten atau tidak, maka dengan mengetahui hal itu, kita akan sangat terbantu sebagai trader maupun sebagai investor. Ya, baik. Jadi langsung saja pada kesempatan kali ini, Serba Inspirasi ingin sedikit mengulas terkait dengan menunya Mandiri Sekuritas ya, MOS Mandiri ya, ini. Jadi pada part 1 tutorial MOS, saya sudah menyampaikan bahwa stock filter ini akan kita kemas dalam bentuk video tersendiri. Dan kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengoptimalkan fitur ini ya, fitur stock filter ini. Jadi memang secara teknikal ya, secara teknikal ini Mandiri Sekuritas ini hanya mengandalkan MA teman-teman ya, BB, kemudian parabolik SAR ya, kayak gini. Nggak ada yang namanya misalkan kayak aligator dan sebagainya ya. Akan tetapi dengan metode ini, sebenarnya sih saya jarang menggunakan ini ya. Saya lebih suka menggunakan ini teman-teman. Menggunakan harga ya. Jadi kalau saya mau trading harian ya, saya selalu menggunakan ini. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk screening saham berdasarkan harga. Contoh, misalkan kita mau mengelompokkan saham berdasarkan harganya yang 100 rupiah. Berarti kita klik saja seperti ini dan kita masukkan angkanya 100. Kemudian jangan lupa di sini kita masukkan kategori ya. Kategori. Jadi bisa diklik di komposit, bisa di kompas 100 dan lain-lain ya. Kalau kita coba cek LQ45 ya. Nah, ini teman-teman. Jadi muncul di sini ini sama saja teman-teman ya. Intinya kita klik ini di sini nih, di indeksnya.
Gitu. Karena kalau nggak kita klik ini nggak bisa. Nah, ini adalah saham-saham yang harganya 100. Nah, dengan mengetahui mengelompokkan seperti ini akan semakin cepat teman-teman. Cuman kalau hanya mengelompokkan berdasarkan harga, ini juga belum bisa dijadikan apa-apa, belum bisa dijadikan acuan apa-apa. Biasanya saya menggunakan misalkan maksimal 100. Maksimal 100 ya. Maksimal 100, kemudian volume. Volume itu saya buat minimal 1 juta. 1 juta. Kemudian kita search. Nah, ini teman-teman. Ini muncul saham-saham yang pada hari ini, ya, hari perdagangan, hari berjalan, hari saat kita screening ini adalah muncul saham-saham yang transaksinya di atas 1 juta. Nah, coba kita klik ya, ABA. Nah, ABA ini ya, posisinya ini transaksi hariannya tadi berapa juta tadi ya? 1,4 juta. Nah, ini coba kita masukkan, kita ganti time frame-nya teman-teman. Time frame-nya kita ganti. Sampai kita ketemu pola ya. Kita sampai ketemu pola. Nah, kayak gini ini masih zigzag teman-teman. Ini belum bisa digunakan ya. Belum bisa buat trading. Kenapa? Karena pada saat harga turun ini naik lagi dari MA ya. Belum bisa. Kita coba cari yang 5 menit. Kita ganti yang 5 menit. Yang 5 belum bisa, ganti lagi 15 menit. 15 menit belum bisa, ganti lagi 20 menit. 20 menit belum bisa, ganti lagi 30 menit. Dan terus seperti itu sampai ketemu pola, teman-teman, ya. Sampai ketemu pola. Pola itu seperti apa sih? Seperti ini. Ini misalkan kita acuannya MA20. Nanti teman-teman bisa saja nanti gonta-ganti MA-nya ya. MA-nya bisa digonta-ganti atau nanti bisa tarik garis gini. Bisa tarik garis gini. Nah, ini. Jadi, ini nanti akan begini bahasanya teman-teman. Ya. Ini akan menjadi pada saat ini ya, pada saat kita menggunakan time frame yang 60 menit ya atau 1 jam. Ini akan membentuk pola seperti ini. Ini naik, turun, begitu sudah mencapai garis ini dia akan naik lagi. Begitu sampai di garis support ini dia akan turun lagi. Nah, ini pada saat harga turun ke sini maka dia akan bergerak naik. Nah, inilah yang namanya pola. Ya, yang namanya pola seperti ini. Bisa saja teman-teman menggunakan MA misalkan dari atas dia matain MA ya, MA20 ini turun. Begitu harga naik ke atas MA lagi, maka dia akan naik ke sini. Nah, gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, pada saat dia turun lagi dan dia naik lagi dan ternyata balik turun lagi, berarti polanya dengan MA sudah nggak bisa. Itu kita harus mencoba dengan metode pola lain. Itu teman-teman. Sebenarnya rahasianya di sini saja kalau kita mau trading. Ya, cuman memang ribet. Memang sulit, kita harus mengganti pola, mengenali pola gitu. Nah, kalau misalkan 90 menit gimana? 90 menit coba kita ganti ya. Tetap saja ini begitu harga ini dekati garis ini dia akan naik gitu. Nah, kita coba ganti lagi teman-teman. BKSL misalkan. Nah, ini polanya seperti apa BKSL ini? Kita ambil mulai dari 5 menit. Nah, chart 5 menit ini tidak mengindikasikan apa-apa. Artinya pergerakannya masih nggak stabil, liar, dan nggak bisa dijadikan acuan. Kemudian kita ganti 10 menit. 10 menit juga masih sama. Kita ganti 15 menit. Saya juga masih bingung. Kemudian kita ganti 20. 20 sudah mulai kelihatan polanya ya. Cuman masih belum enak dilihat. Kita ganti 30 menit. 30 menit juga sudah semakin kelihatan polanya, tapi belum bisa. Nah, ini teman-teman. Ini time frame 60 menit ya. Ini sudah mulai atau 1 jam ini sudah mulai kelihatan. Begitu harga naik ke atas
MA20, dia akan naik. Kemudian pada saat dia harga breakdown turun ke atau dari garis MA20, dia akan terus turun. Gitu. Cuman biasanya memang kalau trading seperti ini, itu target cuannya itu ya sedikit saja, misalkan 1%, ya 0,99%. Intinya untuk bayar fee itu 0,52 teman-teman. Ya, untuk bayar fee beli sama jual itu dengan lot yang sama itu 0,52. Jadi asalkan di porto kita itu floating plusnya sudah di atas 0,52, begitu kita jual kita sudah untung. Gitu ya, 0,52. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita coba lanjut lagi yang BRMS. Nah, ini BRMS malah kelihatan ini polanya teman-teman. Ya. Begitu sampai sini kelihatan ini. Begitu naik. Nah, ini nanti turun, kita lihat dulu. Begitu ini nanti naik ke atas MA20, open posisi. Nanti sampai sini jual. Gitu aja. Kalau bahasa-bahasa di grup-grup saham itu TikTokan namanya ya. Main TikTok gitu. Jadi scalper. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Jadi sehari itu bisa melakukan transaksi sampai puluhan kali ya. Cuman memang rata-rata sekuritas di Indonesia tidak mengizinkan untuk menggunakan robot. Dan saya sendiri pun belum tahu ya robot untuk saham itu seperti apa. Tapi kalau di strategi ini adanya cuma gini. Misalkan gini kita masukkan strategi ya. Kita menggunakan max misalkan. Nah, ini kalau asannya ini kita centang, maka nanti pada saat maxnya itu golden cross, dia akan bunyi dung gitu, tergantung sound yang kita gunakan. Ya, misalkan kita oke. Nah, ini tanda panah ke atas dan ke bawah. Ini mengindikasikan persilangan ya, persilangan dari max golden cross gitu teman-teman ya. Jadi silahkan dicari-cari polanya menggunakan stock filter. Ini biasanya saya gunakan untuk ini ya teman-teman. Untuk ngambil saham-saham doji, hammer gitu bisa. Yang ekor panjang bawah gitu. Kemudian jenis hammer gitu bisa cari kayak gini. Kemarin saya coba sudah ini ya. Saya juga sudah ini. Ini nggak bisa kalau semakin banyak parameter yang diisi. Nah, ini teman-teman. Ini adalah Nah, gini teman-teman. Kita tinggal screening berdasarkan volumenya. FPNI. Nah, gini. Jadi dia bahasanya itu gini. Bahasanya stock filter ini ya. Untuk pengisian codingnya ini bahasanya gini. Harga pembukaan hari ini minimal sama atau lebih tinggi dari penutupan kemarin. Ya, lihat kursor saya. Bahasa penjelasan dari program ini, dari screening ini, itu ini hasilnya. Bahasanya begini. Harga pembukaan hari ini atau harga open itu sama dengan atau lebih tinggi dari harga penutupan kemarin. Kemudian harga terendah hari ini atau low price itu di bawah harga pembukaan ya. Jadi harga terendah pada hari ini itu di bawah harga pembukaan ya, atau di bawah harga kemarin, turun. Kemudian harga tertinggi itu sama dengan atau lebih tinggi dari harga pembukaan. Itu ya. Lebih tinggi atau sama dengan harga pembukaan. Harga tertinggi ya. Kemudian harga ditutup ya. Close price-nya itu ditutup
di atas atau sama dengan harga pembukaan. Gitu. Maka terbentuklah pola seperti ini. Ya, terbentuklah pola seperti ini. Nah, begitu sudah muncul pola seperti ini, teman-teman, ini juga harus kita lihat posisinya itu di mana. Gitu, ya. Harus kita lihat posisinya itu di mana. Bentar ya, saya coba kita carikan contoh ya. Nah, ini. Ini posisi ini, teman-teman, ini. Mana tadi ya? Nggak kelihatan ya. Ini sama kayak ini sebenarnya. Ya, harga dibuka sama dengan atau lebih tinggi dari harga penutupan kemarin. Harga terendah hari ini lebih rendah dari harga pembukaan. Kemudian harga tertinggi hari ini sama dengan atau lebih tinggi dari harga pembukaan. Harga ditutup hari ini sama dengan atau lebih tinggi dari harga pembukaan. Maka pada saat harga ini posisinya menempel di garis support, ya, artinya misalkan pola ini menggunakan MA20 tadi, maka ini ada kemungkinan akan naik karena ini mengindikasikan bahwa setelah terjadi tekanan turun, ya, maka pembeli memenangkan pertarungan, ya, pembeli memenangkan pertarungan sehingga harga mampu di-up naik. Nah, ini mampu di-up naik. Sehingga pada saat-saat tertentu, ya, ini mengindikasikan akan terjadinya kenaikan. Itu untuk beberapa hari ke depan. Jadi kalau dijelaskan dengan kata-kata, teman-teman, ya. Jadi pola ini adalah terjadi pertarungan pada saat setelah pembukaan, ya. Harga dibuka sama, ya. Kemudian ada tekanan dari penjual sehingga harga itu turun. Kemudian ternyata sampai dengan harga ditutup, itu pembeli memenangkan pertarungan. Pembeli merasa bahwa dia masih murah di harga-harga sini, makanya dia beli terus sampai dengan ditutup harga yang lebih tinggi. Makanya dengan pola candle seperti ini, diharapkan masih ada sisa-sisa kekuatan pembeli untuk harga berikutnya atau harga besoknya. Gitu, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Jadi ini fungsinya gitu. Kalau yang ini, yang untuk candle ya, yang untuk candle fungsinya seperti itu. Nanti di otak-atik saja. Jadi open, ya, harga open lebih tinggi atau sama dengan harga preview, itu harga kemarin. Harga tertinggi hari ini di atas harga open gitu, atau bisa saja misalkan harga di atas atau sama dengan di sini gitu. Nanti terserah teman-teman gimana gitu. Harga terendah itu di bawah harga open, kemudian harga close atau harga sekarang, harga terbentuk adalah sama dengan harga tertinggi itu. Dan yang paling menarik itu sebenarnya di sini, teman-teman. Di sini ya. Kita clear dulu. Di sini ini yang enak. Nah, misalkan ini kita mau cari harga 200 misalkan. Volumenya di atas atau sama dengan 500.000. Udah tinggal searching aja. Nah, muncul semua di sini. Maksimal harga 200. Ya. Nah, 192. Volumenya ada base. Nah, ini. Kemudian GMFI. Dengan cara-cara seperti ini kita lebih cepat, teman-teman, ya, untuk mencari saham-saham gitu. Jadi intinya kita mengoptimalkan fasilitas atau fitur atau menu stock filter pada Mandiri Online, ya, gitu. Ada Mandiri Sekuritas. Jadi kita bisa short berdasarkan volume tertinggi, terus kemudian keuntungan tertinggi, tinggal diklik-klik aja nih menu-menu nama-nama di atas ini, teman-teman. Ya, misalkan kita mau cari volume tertinggi, ya tinggal diklik aja ini. Nah, volume tertinggi, harga tertinggi ya di sini. Nah, gitu. Terus persen tertinggi gitu.
Open tertinggi juga bisa di sini. Tinggal diklik-klik saja. Diekspor ke Excel juga bisa, teman-teman. Tinggal klik ini ya. Tinggal klik ini. Save as, export to Excel. Silahkan. Atau langsung di print juga bisa. Gitu. Nah, kalau yang ini, teman-teman, ini biasanya saya menggunakan untuk pair saja. Pair misalkan di bawah 10 misalkan. Kalau semua diisi nanti sulit match-nya, teman-teman. Kita nggak dapat saham nanti kalau semua parameter ini kita isi yang bagus-bagus. Ya mulai dari atas sampai ke bawah ini kita isi yang bagus-bagus. Ya kita nggak pernah dapat saham gitu. Ya. Nah, inilah semua saham yang pair-nya di bawah 10. Gampang kan? Jadi kita nggak perlu menggunakan situs-situs lain. Situs ini saja, teman-teman. Gitu teman-teman ya, sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang bisa kita isi parameternya. Misalkan kayak market cap, PBV, net income, equity, ROA, EPS, dan lain-lain. Cuman sayangnya secara pribadi, saya menyayangkan di sini tidak ada fasilitas dividend yield, teman-teman. Ya, dividend yield-nya nggak ada. Soalnya saya lebih suka ke dividend yield, teman-teman. Jadi pada saat market itu crash, market jatuh, akan saya gunakan dividend yield-nya. Saya akan membeli saham-saham yang dividend yield-nya semakin tinggi. Karena begitu harga itu semakin turun, maka dividend yield-nya akan semakin tinggi. Oke teman-teman, mungkin itu semoga bermanfaat untuk konten kali ini. Terima kasih yang telah subscribe, yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan saya terus bisa semangat. Yang belum subscribe, saya ingatkan, silahkan subscribe, silahkan share. Barangkali ini juga akan bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.